Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa dibantu, ditolong dalam beribadah kepada Allah. Karena tidak sedikit di masa yang sulit, orang itu terkadang berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Memandang ibadah, ketaatan yang selama ini dikerjakan seakan-akan tidak ada hasilnya. Padahal yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang Allah ambil dari kita. Dan sejatinya semua itu milik Allah. Kalau Allah mau ambil semuanya, itu miliknya. Dan itu haknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ya, ternyata COVID-19 belum selesai. Sebagian manusia sudah bereforia dengan sedikitnya jumlah yang terpapar, sehingga mereka lupa dengan aturan. Mereka lupa bahwa Allah Azza wa Jal dapat memberikan petaka yang lebih besar dari apa yang telah terjadi. Maka seharusnya selain mengikuti protokol kesehatan, Muslim itu memperbaiki ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jal. Lebih-lebih dia banyak-banyak berdoa. Karena yang bisa mengangkat petaka yang ada, yang bisa mengusir corona, yang bisa memperbaiki kondisi ekonomi, hanya Allah semata. Kalau engkau percaya, Allah hanya tinggal berkata, kun. Allah tinggal berkata, jadilah. Maka jadi apa yang Allah inginkan. Baca sejarah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan wabah, bala, petaka kepada kaum Fir'aun dan kepada Fir'aun. Allah kirimkan kepada mereka, subhanallah, angin topan. Allah kirimkan kepada mereka belalang yang menghancurkan pertanian dan perkebunan mereka, menghancurkan pintu-pintu rumah mereka, jendela-jendela mereka, lemari-lemari mereka. Allah kirimkan kepada mereka kutu. Allah kirimkan kepada mereka darah. Berbagai petaka yang dengan Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, petaka itu pergi. Tapi ternyata Fir'aun dan bala tentaranya tidak bersyukur. Allah angkat bala, mereka lupa. Yang terjadi, Allah tenggelamkan Fir'aun bersama ratusan ribu tentaranya di lautan. Dan mereka tidak pernah menikmati kembali apa yang mereka usahakan. Maka berhati-hatilah. Banyaklah berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla, tunjukkan kalau kita sedang perlu sama Allah dan senantiasa perlu kepada pertolongannya. Ahibati fillah, kita masih di bab tentang doa-doa Rasulullah SAW. Kalau pada pertemuan sebelumnya
kita membaca hadis Anas bin Malik bahwa kebanyakan doa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian di hadis nomor 683, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Al-Hasan bin Rabi' qala haddatsana Abu al-Ahwas an al-A'mash an Abi Sufyan wa Yazid an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Al-Hasan bin Rabi'. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu al-Ahwas. Dia meriwayatkan dari A'mash. A'mash meriwayatkan dari Abu Sufyan dan dari Yazid. Keduanya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam seringkali berdoa mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun antum berada. Kenapa kok Nabi sering membaca doa ini? Sampai ada yang bertanya kepada Nabi SAW, Atakhafu alaina ya Rasulullah? Apakah engkau takut dengan kondisi kita? Qala na'am, iya. Hati yang merupakan sumber untuk segala kebaikan itu berada di antara jemari-jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Tapi kalau hatinya buruk, semuanya jadi buruk. Ahibati fillah. Kenapa kita minta ditetapkan hati kita di atas agama Allah? Karena ada banyak fitnah dalam kehidupan kita. Yang dapat menyebabkan sebagian orang yang saat ini beriman, saat ini mendengarkan kajian, saat ini mungkin sedang membaca Al-Quranul Karim, tapi bisa jadi akhir hidupnya tidak di atas keimanan. Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Karena sejatinya yang menjadi standar antum orang baik atau buruk bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi di akhirnya. Maka Nabi selalu meminta kepada Allah agar ditetapkan hatinya di atas agama ini sampai ajal datang menyebut. Haibati fillah, kita berada di dunia. Kalau kita melihat ada banyak perlombaan di sini. Pernah melihat pacuan kuda. Kita kadang-kala melihat perlombaan yang mungkin sering ditonton orang, motor GP, atau mobil balap, atau lari, apa aja lah yang manusia berlomba ketika itu. Kadangkala kita melihat ada orang yang waktu start dia lambat, tapi ada yang waktu start dia begitu kencangnya. Apakah start itu menjadi standar dia menang? Tidak. Nanti di tengah-tengah ternyata dia dapat mendahului. Apakah tatkala dia dapat mendahului kemudian dikatakan menang? Tidak. Terus siapa yang menang? Yang sampai finish duluan.
ukuran kemenangan itu sampai finish duluan. Nggak peduli engkau waktu start ketinggalan. Nggak peduli engkau waktu di tengah-tengah tabrakan, engkau terjatuh, engkau kecelakaan. Yang penting kau sampai finish duluan. Dan kalau perlombaan dunia, kita bisa men-setting. Kita mengatakan, ana mau pelan-pelan dulu nih. Nanti kalau sudah tikungan pertama, anak akan mendahului di sana. Tapi kalau perlombaan akhirat kita, nggak bisa disetting. Kok nggak bisa, Ustaz? Karena finish kita ini beda-beda. Bisa jadi finish kita malam ini. Bisa jadi besok pagi finish kita. Kita nggak tahu, jemaah. Makanya kalau bicara minta ditetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu kapan akan berakhir. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah." Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali zira', satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Tinggal dikit lagi, tinggal satu hasta masuk surga. Tapi ketika itu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, mati di atas amalan itu dan dia masuk neraka. Dan ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka. Antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Kemudian datang catatan dia. Dia beramal dengan amalan penghuni surga, mati dalam kondisi itu, dan dia masuk surga. Itu yang menjadi ukuran. Oh gitu, Ustaz ya. Kalau gitu, nanti ana akan beramal dengan amalan penghuni surga. Dan anak akan masuk surga. Subhanallah. Kita tuh nggak tahu kapan antum akan mati. Berapa banyak orang yang sholat isya nggak pernah sholat subuh, mati. Tidak sedikit orang yang keluar dari rumahnya dalam kondisi segar bugar, ternyata pulang dalam kondisi sudah di kamar mayat, harus dijemput di rumah sakit. Tabrakan mati. Jadi hadis tadi memotivasi kita seharusnya. Engkau yang berbuat dosa segera tobat. Mungkin kau besok mati. Dan engkau yang beramal soleh istiqomah terus. Jangan ada bisikan-bisikan yang mengatakan kepadamu, tenang kau hari ini beramal dengan amalan penghuni neraka, besok pagi tobat. Dan ternyata engkau tidak pernah melihat fajar menyingsing. Kau mati. Dalam kondisi berzina kadangkala. Tetap istiqomah, minta sama Allah. Ini Nabi SAW minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dan Rasul SAW mengatakan, badiru bil a'mal. Kalian segera beramal. Kalau bicara bagaimana supaya hati kita tetap di atas agama Allah, mau nggak mau kita harus beramal. Membiasakan diri kita untuk istiqamah. Tidak menunda-nunda sampai ajal datang menjemput kita, kita belum beramal. Segera beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Mungkin jemaah. Maka doa Nabi SAW, seringkali beliau membaca itu. Karena beliau tahu dengan kondisi yang akan kita hadapi. Ada fitnah-fitnah yang datang silih berganti, yang membuat orang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Apa yang terjadi sama orang ini? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya
Kalau doa Nabi minta ditetapkan di atas agamanya, ini orang jual agamanya. Untuk mendapatkan apa? Mungkin jabatan yang dia inginkan. Mungkin uang. Mungkin kenyamanan. Bi'aradin minat dunia. Dia jual. Mungkin nih orang-orang yang jual agamanya, dia berpikir, nanti Anda jual sekarang, nanti Anda balik lagi ke Islam. Siapa yang menjamin? Ahibati fillah. Hudzaifah ibn al-Yaman pernah duduk bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu Umar mengatakan, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan. Siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang fitnah, tentang fitnah-fitnah. Lalu ada yang menjawab mengatakan, nahnu sami'na. Faqala la'allakum ta'nuna fitnat ar-rajuli fi ahlihi wa jarihi. Qalu ajal. Ada orang mengatakan, iya kami mendengarnya. Lalu Umar menimpali, mungkin yang kalian dengar tentang fitnah seseorang di keluarganya, di tetangganya. Qalu ajal. Iya itu fitnah yang akan dihapuskan dengan sholat, puasa, sedekah. Artinya ketika orang lalai dengan mengingat Allah karena sibuk ngurusin keluarganya, sibuk sama tetangganya, maka itu akan dihapuskan dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya. Tapi Umar mengatakan, walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju ka maujil bahr atau tamuju maujil bahr. Bukan tentang fitnah itu yang aku tanyakan, tapi fitnah yang bergelombang seperti gelombangnya lautan. Qala Hudzaifah fa askata al-qaum. Ketika Umar mengatakan itu, orang-orang pada diam. Ada yang jawab. Faqultu ana. Lalu Hudzaifah mengatakan, aku yang dengar. Apa kata Hudzaifah? Sami'tu Rasulullah yaqulu alaihi salatu wassalam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasir. Udan. Fitnah itu ditampakkan kepada hati seperti tikar. Seutas demi seutas. Kita tahu tikar yang anyaman tikar itu. Nanti ditaruh di atasnya, ditaruh di bawahnya, nanti dimasukkan lagi ya. Seperti itu orang membuat tikar satu persatu. Begitu pula fitnah itu akan datang menimpa hati seperti untayan tikar tadi. Satu persatu jamaah. Dicoba dari atas, dari samping, dari bawah, dari depan, dari belakang. Hati ini benar-benar diterpa oleh fitnah dengan segala bentuknya. Nggak main-main. Dan seakan-akan kita telah berada di fitnah yang disebutkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman. Hati kita difitnah dari segala arah. Lalu dikatakan, fa'ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuqta sauda. Hati mana yang menerima fitnah ini, maka akan dapat noktah hitam. Difitnah dengan harta diterima, kedudukan diterima, wanita diterima, urusan dagang ini itu diterima, dikasih perintah Allah ditinggalkan, larangannya dilanggar ya. Kita berada di tempat yang penuh dengan fitnah dan hati kita, tempat segala kebaikan ini sedang difitnah dengan berbagai bentuknya.
Wa ayu qalbin ankarha, tapi hati yang mengingkarin. Ketika ada fitnah wanita dia tolak. Fitnah harta dia tolak. Fitnah jabatan dia tolak. Enggak. Dia selamatkan dirinya. Maka yang menolak ini, hatinya itu akan ada noktah-noktah putih. Sehingga akhirnya dua hati tadi. Yang satu menjadi putih seperti batu sofa. Akhirnya fitnah datang tidak membahayakan dia. Karena dia sudah kebal jamaah. Sudah terlatih. Tapi yang satu hatinya jadi hitam. Seperti cangkir yang kebalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Udah gak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tiap Jumat diceramain. Dikasih nasihat. Mental nasihat itu. Ya kayak gelas yang kebalik. Mau disiramin apa? Mau dikasih jus apa? Mau dikasih kopi? Mau dikasih susu? Diberi apapun, gak akan masuk dia. Maka di sini kita lihat bagaimana pentingnya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ditetapkan di atas agamanya. Karena itulah yang menjadi penentu kehidupan kita yang selama-lamanya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla tatkala menyebutkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang cerdas, doa mereka apa sih? Mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Setelah dikasih hidayah, setelah dikasih petunjuk, jangan dipalingkan ya Allah. Berikan rahmatmu kepada kami. Innaka antal wahhab. Jamaah, ingat dengan seorang yang diceritakan dia itu muadzin di Irak sana atau di Basrah. Tukang adzan. Yang kerjanya menyeru orang-orang untuk datang ke rumah Allah. Dulu kalau adzan biasa naik ke menara yang tinggi. Dan ternyata tetangga masjidnya itu Nasrani. Suatu hari dia naik ke atas, dia melihat putri tetangganya yang cantik sekali. Maka hatinya terfitnah. Nggak tahan melihat wanita yang cantik. Dia turun. Dia datang mengetuk rumah perempuan tersebut. Lalu terjadi obrolan. Laki-laki ini menawarkan untuk menikahi perempuan itu. Tapi kata perempuan ini, maaf, nggak mungkin. Ayahku tidak mungkin menikahkan aku dengan engkau. Aku Nasrani dan engkau Muslim. Kalau engkau mau masuk ke agamaku, maka aku akan menerima. Lihat jemaah. Kita ini akhir-akhir ini rame nikah beda agama. Yang satu jadi murtad. Mengikuti agama istrinya. Ini laki-laki dapat tawaran seperti itu, yang ada dalam benak dia nih wanita cantik. Entah apa yang ada di benak dia. Apakah dia berpikir untuk bertobat, ini tukang adzan ya. Muadzin. Akhirnya dia menerima. Dan dia masuk Nasrani. Menikah, hari itu dia turun dari tangga. Ya mungkin hendak menyelesaikan malam pertama dia jatuh dari tangga, mati. Kemana azan dia puluhan tahun mengajak orang-orang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kata Nabi SAW, ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Fayasbik alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha.
Lalu catatan dia datang dan dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu mati dalam kondisi itu dan masuk neraka. Hati-hati. Qul mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia ini sedikit. Jamaah Allah, kita itu difitnah. Ada yang namanya iblis, yang gak berhenti terus membisik-bisikkan keburukan kepada kita. Iblis yang pernah menggodain Adam alaihissalam, menjadikan sesuatu yang buruk tanpa indah, sesuatu yang jelek tampak baik. Kemudian yang kedua, dunia ini yang memang Allah jadikan fitnah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang ketiga, nafsu kita sendiri. Nafsu kita sendiri yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, yang susah diajak untuk ketaatan. Yang keempat, keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita, yang kalau kita nggak berdoa, memohon kepada Allah seperti doa yang diajarkan Nabi SAW, yang beliau seringkali membacanya, nggak mampu kita menghadapi fitnah ini, ya. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dzikrik, yang membolak-balikkan hati. Kadangkala kita kuat menahan diri dari fitnah. Kadangkala kita mampu untuk menghadapi itu fitnah. Tapi di kala yang lainnya iman kita sedang lemah. Masuk tuh fitnah. Tapi kalau engkau sudah meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berjanji akan mengabulkan doa hambanya. Dan di antara yang dapat menjaga hati untuk terus berada di atas agama Allah adalah membaca Al-Quranul Karim. Ramadan kemarin, Masya Allah, ya, di mana-mana orang pegang Quran, di mobil pegang Quran, di kereta pegang Quran, ya, di kantor pegang Quran, habis sholat pegang Quran. Pemandangan itu sudah mulai hilang. Ingat, kita nggak tahu apakah kita akan sampai ke Ramadan tahun depan. Manfaatkan waktu yang ada. Baca nih doa. Kapan membacanya terserah. Khususnya di waktu-waktu mustajab. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 684. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah قال حدثنا رجل من أسلم يقال له مجزأ قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Barakallahu fikum. Taib. Di sini jamaah, Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Adam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami salah seorang lelaki dari Bani Aslam yang namanya Majza'ah. Dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian, mil'as samawati wal ard, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Pujian untuk Allah SWT. Tidak ada satu atom di muka bumi ini kecuali di sana ada pujian buat Allah Azza wa Jalla. Sepenuh langit ini pujian buat Allah. Sepenuh bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu. Allahumma tahhirni, ya Allah sucikan aku. Bil barat wa thalji wal ma'il barid.
sucikan aku dengan bola-bola es dan dengan salju dan dengan air yang dingin. Allahumma tahhirni minadz dzunub, ya Allah sucikan aku dari dosa dan bersihkan aku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotorannya. Ahibati fillah, mungkin hadis ini sudah pernah kita baca berkaitan bagaimana Nabi SAW meminta agar dibersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kenapa dengan air dingin? Bukan dengan air panas. Yang biasanya air panas itu lebih mudah membersihkan kotoran. Dengan air dingin. Karena dosa itu membuat panas hati. Maka air dingin inilah yang akan membersihkannya. Membuat dia jadi sejuk. Membuat dia jadi patuh dan taat kepada Allah SWT. Kemudian kita lihat bagaimana meminta kepada Allah supaya dibersihkan dari dosa-dosa. Disucikan. Karena dosa itu membuat ada nokta hitam di dalam hati. Yang lama-kelamaan tatkala tidak dibersihkan, yang akan terjadi hati ini bisa tertutup dan bisa terbalik. Sehingga susah untuk dikasih tahu. Maka antum kadang-kala melihat ya, orang kok bisa bejat banget ya. Ada yang bunuh anaknya, ada yang bunuh istrinya, ada yang bunuh orang tuanya, ada yang na'udzubillah berzina, memperkosa anaknya sendiri. Kok bisa dia melakukan ini? Udah kebalik katanya. Awal mulanya satu nokta. Ada satu nokta hitam di hati. Itu awal mulanya. Kemudian jadi 2. Jadi 3. Fitnah itu seperti tadi untayan tikar ya. Yang satu persatu dimasukkan kanan bawah sehingga dia menjadi tertutup. Untuk melihat tikar awalnya adalah dari batang-batang yang dirajut. Begitulah hati tatkala tidak dibersihkan. Maka dalam hadis ini Nabi SAW minta supaya dibersihkan dirinya. Dibersihkan dari dosa-dosa sebagaimana baju yang putih itu dibersihkan dari noda. Baik. Kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdul Ghaffar ibn Dawud قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن موسى ابن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdul Ghaffar bin Dawud. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia menyebutkan doa yang biasa dibaca Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmat. Hilangnya nikmat. Mungkin sebagian orang berpikir hilangnya nikmat itu sakit. Ya, termasuk hilangnya nikmat. Kehilangan motor, bangkrut, kebakaran, COVID-19 yang terjadi, itu termasuk hilangnya nikmat. Tapi ketahuilah bahwa nikmat itu ada 2. Ada nikmat agama, ada nikmat dunia. Kehilangan nikmat agama itu jauh lebih besar daripada kehilangan nikmat dunia. Kata Nabi SAW tentang orang yang ketinggalan sholat asar.
Orang tuh ketinggalan sholat asar, itu seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Cuma kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Kehilangan nikmat itu tatkala antum yang biasa membaca Al-Quranul Karim 1 juz, kemudian antum tidak membaca. Itu kehilangan nikmat. Tapi kita tidak menghitungnya nikmat. Antum bisa bayangin, 100 ayat itu lebih baik daripada 100 ekor onta. 100 ayat, 100 ekor onta. Kalau satu onta itu harganya 30 juta, 100 ayat itu lebih baik daripada 3.000 ekor onta. 3.000. Antum kira-kira kok kehilangan 1 ekor sapi, mati sapinya. 2 ekor sapi, 4 ekor sapi, atau 10 ekor sapi. Anda rasa mungkin antum akan sedih berhari-hari kehilangan nikmat tersebut. Tapi kehilangan 100 ayat yang biasa engkau baca, biasa aja. Bahkan seakan-akan itu bukan nikmat. Ingat jemaah, bagaimana tatkala ada sebuah kisah Israiliyat tentang Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama bala tentaranya, burung-burung yang menaungi mereka dari atas, bak, awan, kemudian pasukan dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Lalu ada seorang pendeta dari kalangan Bani Israel, ahli ibadah nih jemaah, abid dia, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ketika melihat bagaimana kerajaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman, dia mengatakan, engkau benar-benar telah diberikan kerajaan yang besar sekali, yang menakjubkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Sulaiman? Mengingatkan orang ini dan mengingatkan bala tentaranya. Dia mengatakan, la tasbihatun wahidatun khairun min mulki Sulaiman. Sesungguhnya tasbih 1 kali, ucapan subhanallah sekali, itu lebih baik dari kerajaan anaknya Daud. Kerajaan Sulaiman. Kenapa? Fa inna mulka ibn Daud yazul. Karena sejatinya kerajaan anaknya Daud, kerajaan Nabi Sulaiman akan hilang. Dan 1 tasbih itu akan kekal dan abadi. Dan sahih jemaah. Mana kerajaan Nabi Sulaiman? Mana istana Nabi Sulaiman? Mana kekayaan, harta yang dimiliki? Nggak ada. Tapi 1 tasbih akan tetap ada dalam catatan kebaikan. Maka kalau bicara di sini berlindung dari hilangnya nikmat Allah Azza wa Jal, ingat, nikmat itu bisa nikmat agama. Kita kehilangan nikmat. Kehilangan sholat duha. Kehilangan sholat malam. Kehilangan duduk di majelis ilmu. Hilang tuh nikmat. Dan juga nikmat dunia yang bermanfaat. Karena ada nikmat dunia yang gak manfaat. Malah membuat kita jadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hilangnya nikmat ini jamaah, penyebabnya karena kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Maka hendaklah bersyukur, karena syukur itu menjaga nikmat yang Allah berikan. Artinya kita meminta kepada Allah, ya aku berlindung dari hilangnya nikmatmu. Ya tentunya salah satu caranya adalah dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Menjaganya. Kalau itu berupa harta, bagaimana kita salurkan ke tempat-tempat ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tahawuli afiatik.
Dan aku berlindung kepadamu dari berubahnya afiyah, keselamatan yang kau berikan. Afiyah ini adalah keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana berubahnya afiyah yang Allah berikan? Ya, kita jadi nggak selamat. Yang awalnya kita merasa ya dikasih kesehatan, tahu-tahu pergi kesehatan tersebut. Keamanan yang Allah berikan tahu-tahu berubah menjadi ketakutan. Dan mungkin kita sekarang, dunia jamaah, benar-benar mendapatkan cobaan yang besar. Di mana kemarin mereka mempersiapkan diri untuk acara ini, untuk acara itu. Hilang. Yang mau berangkat haji nggak berangkat. Bayangkan tuh jemaah. 200.000 jemaah haji Indonesia nggak berangkat. 3 juta jemaah haji dari berbagai penjuru dunia bahkan lebih nggak berangkat. Apa yang terjadi ini? Itulah keselamatan yang berubah. Jangan merasa aman ketika Allah memberikan kepadamu kenyamanan, keamanan, kedamaian. Itu bisa berubah kapan Allah menghendaki. Maka salah satu cara adalah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semua urusan itu jadi baik kalau Allah berikan afiah kepada kita. Dan yang memberikan itu Allah. Manusia berusaha, manusia berupaya, ya. Tapi kalau Allah tidak memberikan, engkau tetap akan sengsara. Maka baca doa ini khususnya di hari-hari pandemi seperti ini. Di hari-hari teman-teman di Jakarta PSBB. Di hari-hari semua kebingungan, para menteri bingung, presiden bingung, bupati bingung, gubernur bingung. Apa yang harus dikerjakan? Musyawarah, dengarkan ide dari mereka, Nah, silahkan dikerjakan itu. Tapi jangan lupa agar semuanya berdoa. Kemarin kita sudah berharap selesai COVID-19. PSBB mulai dilonggarkan. PSBB transisi, new normal ya. Tapi Allah bisa rubah. Jadi gelombang kedua yang lebih mematikan. Maka doa, nasihat ana semua berdoa. Baca doa Nabi SAW. Kemudian, wa faj'ati nikmatik. Dan berlindung dari hukuman Allah yang datang tiba-tiba, spontan. Kalau hukuman Allah itu datangnya bertahap ya, kita bisa siap-siap. Tapi ada yang hukuman Allah datang tiba-tiba. Dan kalau datang tiba-tiba itu, ya biasanya mengantarkan kepada kematian. Kita nggak sempat tobat. Nggak sempat minta maaf. Nggak sempat sodako. Nggak sempat wasiat. Tahu-tahu datang mati gitu. Oleh karena itu Rasul SAW ketika beliau ditanya tentang orang yang mati mendadak. Mati mendadak itu gimana tuh? Kalau mati mendadak itu, raha. Istirahat buat orang yang beriman. Dia udah siap mati. Jadi tatkala mati tanpa sakit terlebih dahulu, maka jadi nikmat buat dia. Tapi kalau orang itu belum memiliki kesiapan untuk mati, masih banyak dosa, masih bertumpuk kesalahan-kesalahan dia, lalu Allah berikan kepada dia mati mendadak, selesai sudah. Itu hukuman yang paling menyakitkan buat dia. Nggak sempat tobat, banyak harta buat apa? Dia udah mati. Dan ya kalau datang itu bala, datang hukuman Allah, silahkan kau kumpulkan semua bala tentaramu. Kalau datang hukuman Allah,
Silahkan kau himpun semua prajuritmu, semua menteri-menterimu, semua rakyatmu. Nggak ada yang bisa untuk menolak bala yang Allah turunkan. Siapa yang bisa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Maka caranya berlindung kepada Allah SWT dari datangnya hukuman Allah yang tiba-tiba. Kemudian yang terakhir beliau berlindung wa jami'i sakhatik, ai dia berlindung dari segala sesuatu yang mengantarkan kepada murka. Apa aja lah. Jauhkan aku dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapat mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kalau Allah murka, ya nggak ada yang bisa selamat dari murka Allah. Kemana kaum Thamud? Kemana kaum Ad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa engkau enggak ngelihat apa yang Allah perbuat kepada kaum Ad yang memiliki perumahan dengan 1000 tiang? Wah, orang-orang itu jamaah. Jangan ditanya tentang peradaban mereka, tentang bangunan mereka, tentang tubuh mereka. Wa Thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Engkau enggak ngelihat apa yang Allah perbuat kepada kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud, yang mereka mengukir gunung-gunung sebagai tempat tinggal buat mereka. Wa Fir'aun dzil autad, Fir'aun yang memiliki bala tentara yang begitu banyaknya, yang melampaui batasan mereka, membuat kerusakan. Apa yang terjadi? Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Di sini murka Allah SWT. Allah timpakan kepada mereka pecut azab. Ada yang bisa lari? Ada yang bisa kabur? Tidak ada. Caranya, ya doa. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian di hadis yang selanjutnya, babud du'a indal ghais wal matar. Bab tentang doa ketika turun hujan. Nah, ketika turun hujan. Kita mungkin di sebagian tempat jamaah hujannya udah berhenti. Tapi di tempat lainnya masih ada hujan. Wa subhanallah, sebagian hujannya menenggelamkan kampung-kampung dan negeri-negeri. Apa doa ketika turun hujan? Agar hujan itu jadi nikmat dan tidak menjadi azab. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khallat bin Yahya qala haddatsana Sufyan an al-Miqdam ibn Shuraih ibn Hani an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nashi'an fi ufuqis sama' taraka 'amalahu wa in kana fi salatin thumma aqbala 'alayhi fa in kashafahu Allahu hamidallah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'an. Ini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Khallat dari Yahya. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Miqdam bin Shuraih bin Hani dari ayahnya dari Aisyah. Dia menceritakan Nabi SAW kalau melihat awan yang tebal yang datang jamaah, beliau itu kalau melihat itu meninggalkan pekerjaan. Kalau beliau sedang sholat, maka beliau fokus kepada sholat. Ini menunjukkan ada kekhawatiran beliau
Ada riwayat lain ya, yang menyebutkan Nabi SAW wajahnya berubah ketika melihat awan gelap. Apalagi kalau bersama angin. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang tuh kalau melihat awan senang. Kenapa engkau kok kayaknya khawatir? Ya Aisyah, ada orang-orang yang berpikiran awan ini akan menurunkan hujan. Siapa tahu yang ada di dalamnya adalah azab Allah SWT. Bukankah ada kaum yang mengatakan, hadza aridum mumtiruna, ini awan yang akan menghujani kami, padahal di dalamnya ada azab Allah SWT. Maka Nabi meninggalkan pekerjaannya untuk berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalal. Ketika beliau fokus dengan salatnya, fa in kasyafahullah hamidallah. Kalau ternyata awan itu hilang, pergi. Kadang-kala ada awan gelap, tahu-tahu dia langitnya jadi terang. Kalau itu yang terjadi, maka beliau alaihissalatu wassalam bersyukur kepada Allah SWT. Ini jamaah. Orang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas bala yang terhindar dari kita. Bukan hanya atas nikmat yang datang kepada kita. Diselamatkannya kita dari bala dan petaka itu nikmat yang harus disyukuri. Kalau turun hujan, jadi awan itu ternyata benar-benar membawa hujan. Qala Allahumma sayyiban nafi'an. Nabi alaihissalatu wasallam berdoa, ya Allah, jadikan ini hujan yang bermanfaat. Karena ada hujan yang tidak bermanfaat. Ada hujan yang menenggelamkan sawah-sawah sehingga mereka gagal panen. Ada hujan yang turun yang menyebabkan longsor. Dan negeri itu pun tertimbun dengan tanah. Ada hujan yang menyebabkan kecelakaan. Ada hujan yang menyebabkan banjir bandang. Kita nggak tahu. Dan tatkala engkau melihat hujan, jangan banyak komentar yang nggak benar. Aduh, hujan lagi. Aduh. Kenapa aduh? Kenapa engkau tidak mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an? Ya Allah, jadikan nih hujan yang manfaat. Kita ini nggak tahu tuh hujan manfaat atau tidak. Engkau mengeluh. Bisa jadi ini hujan manfaat buat orang lain. Orang tuh nunggu air hujan. Beberapa daerah sudah kekeringan. Beberapa kampung sudah mulai mengambil air sungai. Sumur sudah kering. Maka tatkala turun hujan, mungkin engkau berpikir bajumu baru disetrika, mobilmu baru dimandikan, motormu juga seperti itu, atau jarak tempuh antara engkau dengan tempat kerjamu atau engkau pulang kerja masih jauh, sehingga tatkala turun hujan engkau mulai ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, gerundel ini itu. Padahal kalau engkau berdoa mengatakan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikan nih hujan manfaat. Muslim tuh seperti itu. Muslim tuh selalu optimis menghadapi hidup. Tatkala orang-orang memandang kehidupan dengan kacamata pesimis, dia bilang nggak mungkin, nggak bisa. Muslim mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Berbaik sangka kepada Allah. Berapa banyak musibah yang membawa hikmah. Sehingga dalam perjalanan hidup ini, langkah-langkah Muslim itu senantiasa bergantung hatinya sama Allah Azza wa Jal. Apapun yang terjadi, dia berdoa memohon kepada Allah kebaikan dan supaya dihindarkan dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Ini doa ketika turun hujan dan ketika ada angin, hendaklah kita takut sama Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi yang turun itu adalah azab. Nah,
Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan kepada hadis nomor 687 di kesempatan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke teman-teman di Jakarta. Tafadhal. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan pencerahan kepada kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala. Dan untuk memperdalam pembahasan kita di malam hari ini, kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk bersama kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat dari Raffi di Jakarta, ingin bertanya terkait sebuah doa Ustadz, yakni doa Allahumma Rabbal Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Pertanyaannya Ustadz, apakah doa ini sahih dibaca setelah sholat sunnah fajar Ustaz? Apakah ada dalilnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau dikatakan tadi doa Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila wa rabba Muhammadin, selamatkan aku dari api neraka ya. Ajirna minan nar. Allah inni a'udzubika minan nar. Ana enggak pernah tahu tentang doa itu. Doa yang dibaca setelah sholat sunnah fajar ya. Tapi ada sebuah doa yang dibaca Nabi SAW, itu dibaca ketika beliau sholat malam. Sebagai doa istiftah beliau mengatakan Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq innaka tahdi biidznika innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Itu dibaca ketika iftitah salat malam. Jadi bukan salat fajar. Tapi kalau orang mau berdoa, bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mau meminta, boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Tapi kalau dikatakan itu doa khusus dibaca setelah sholat fajar, wallahu alam, ana nggak pernah tahu itu. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan kedua masih kita akan angkat melalui pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana tempatnya, yang bertanya tentang adab berdoa Ustaz, yakni salah satunya dianjurkan sebelum selesai salam. Pertanyaannya, apakah pada saat kita berdoa sebelum salam, yang otomatis kita masih duduk tasyahud, kedua tangan diangkat ke atas layaknya meminta doa, atau tangan kanan tetap pada posisinya di atas lutut? Mohon penjelasannya Ustaz. nah, ya jemaah, Masya Allah, pertanyaan yang menarik nih jemaah ya, karena memang di antara adab doa itu adalah mengangkat tangan. Terus gimana kalau doanya sedang tasyahud? Apakah mengangkat tangan atau seperti biasa? Jadi berkaitan dengan jari telunjuk kita, memang terjadi khilaf di antara para ulama kapan kita menunjuk dengan jari telunjuk kita. Ada yang sejak awal mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, dia sudah mengangkat jari telunjuknya. Ada yang menunjuk dengan jarinya tatkala mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang terus, karena memang ada riwayat yang mengatakan yad'u biha, Nabi memberikan isyarat dengan tangannya ini, berdoa dengan tangannya tersebut. Maka di sini ada riwayat yang sambil menggerak-gerakkan tangannya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Maka dengan jari inilah dia berdoa, bukan dengan mengangkat tangan seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholat Jumat, beliau doanya tidak sambil mengangkat tangan. Beliau hanya menunjuk dengan jari telunjuknya seperti ini. Ketika beliau sholat Jumat.
Maka tatkala kita berdoa di waktu kita tasyahud, maka cukup dengan jari telunjuknya, tidak mengangkat tangan. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu mengajarkan kepada kita. Hadza wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Dan sebelumnya kami informasikan bagi Anda penanya melalui line telepon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radio monitornya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Siriana di Situbondo. Baik, silahkan Ibu. Ini Ustadz tentang doa untuk orang yang meninggal dunia. Apakah ini masuk dalam doa ini orang mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat? Kama firli wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu untuk orang yang meninggal dunia, Ustadz. Itu bagaimana? Apa untuk orang yang khusus saja, Ustadz? Untuk orang yang khusus mengerjakan amal soleh. Baik. Syukran atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Naam jamaah. Ya. Di antara sebuah kemuliaan yang dapat diraih oleh setiap muslim adalah mendoakan saudara-saudaranya yang beriman. Dengan setiap orang mukmin yang dia doakan, dia akan dapat kebaikan. Kalau ternyata dia mendoakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Dia berdoa, ya Allah ampuni buat orang-orang yang beriman, laki-laki atau wanita. Orang-orang yang muslim, laki-laki atau wanita, yang hidup dan yang mati. Kita akan mendapatkan kebaikan dengan sejumlah orang yang kita doakan. Apakah dalam doa itu kita memasukkan segala mukmin? Iya. Kita doakan semuanya agar diampuni. Baik yang taat atau yang tidak taat. Kalau yang taat, kita mendoakan dia agar dengan diampuninya dosa-dosa dia semakin istiqamah dalam agama ini. Adapun kalau ternyata ada muslim-muslim yang nggak taat, harapannya dengan didoakan dia jadi taat. Karena salah satu bentuk ampunan yang Allah berikan kepada hamba yang tidak taat, hamba yang melakukan kemaksiatan, dengan diampuni, itu ditunjukkan kepada dia jalan-jalan kebaikan. Sehingga bentuk ampunan yang Allah berikan kepada hambanya, bisa jadi dia benci dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Yang awalnya nggak sholat, yang awalnya maksiat, dengan kita doakan supaya diampuni orang itu, tahu-tahu dia benci dengan kemaksiatan yang dia kerjakan, kemudian dia jadi taat. Jadi berkaitan dengan doa, ya kita doakan semuanya. Yang taat kita doakan tambah ketaatannya, yang belum taat kita doakan semoga dia ya kembali kepada Allah SWT. Terus gimana Ustaz? Kan di situ ada yang hidup sama yang mati. Kalau yang mati udah selesai, ya kita doakan semoga mereka diampuni oleh Allah SWT. Yang udah mati, yang mungkin punya banyak dosa, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana kita tahu jemaah, ketika mendoakan jenazah ya, yang mungkin jenazah itu ya bukan orang soleh, tapi kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kita kata Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, kalau dia orang baik, tambahkan kebaikan dia. Wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Kalau ternyata dia itu banyak dosanya, maafkan dosa-dosa dia ya Allah. Engkau tidak perlu mengadab dia. Subhanallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya masih kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Eko Bengkulu. Silakan Pak Eko. Pak Eko Bengkulu. Iya silakan. Ustaz, saya numpang tanya dikit. Bolehkah sujud istighfar itu untuk doa sujud? Baik, itu saja Pak Eko. Baik. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ulangi sedikit.
Pertanyaan dari Pak Eko di Bengkulu mengenai doa Sayyidul Istighfar, bolehkah dibaca ketika sujud? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan doa. Ketika sujud, yang dilarang itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Itu yang dilarang. Tatkala kita dalam sujud kita berdoa dengan Al-Quranul Karim, tidak dengan niat membaca Al-Quran, boleh. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Apalagi doa-doa yang lainnya. Jadi tatkala Pak Eko tadi yang bertanya, ketika sujud, dia membaca doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Silahkan dibaca doa tersebut. Nggak ada masalah. Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Doa apa saja terserah. Beliau tidak memberikan doa-doa tertentu. Karena memang manusia memiliki banyak permohonan. Banyak keinginan. Namun yang jelas Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita doa-doa yang ringkas tapi memiliki makna yang luas. Sehingga kalau orang mau membaca doa Sayyidul Istighfar ketika sujud atau di akhir tasyahud, itu termasuk yang diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Tanawolio di Bau-Bau di Buton. Pertanyaannya Ustaz, ana sering melihat dan mendengar bila terjadi hujan beserta badai dilafalkan kalimat azan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hal ini? Apa ada dasarnya? Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nggak tahu ana, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar suara petir yang menggelegar, suara halilintar, Rasulullah SAW diam. Kalau lagi ngobrol, beliau diam. Beliau mengatakan, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Lalu beliau mengatakan, ini benar-benar ancaman yang dahsyat buat penduduk bumi. Jadi kalau dikatakan tadi mengumandangkan azan, wallahu a'lam bishawab, ana nggak tahu. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon kembali. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Nur di Artiris. Baik, silahkan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Ketika kita telah berusaha untuk beramal baik siang maupun malam, Ustadz, dan mengumpulkan ibadah-ibadah yang baik dari zikir, salat sunat, salat malam, tetapi ketika kita berusaha seperti itu tetap ada yang tertinggal, Ustadz. Kalau dapat salat duha, mungkin zikir yang tertinggal. Kalau dapat zikir, mungkin salat malam cuma dapat 2 rakaat atau cuman witir aja. Bagaimana supaya kita memang dapat utuh untuk beramal itu sepenuhnya yang diperintahkan oleh Nabi? Bagaimana nasihatnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita tahu manusia memiliki keterbatasan. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengamalkan sesuatu yang bisa kita istiqamah. Jangan memberatkan diri kita. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Dan memang kalau tadi dikatakan kadangkala kita banyak zikirnya, akhirnya sholatnya kurang ya. Banyak baca Qur'annya, akhirnya zikirnya kurang.
maka hendaklah kita mengatur bagaimana kita bisa beribadah dengan segala ibadah ya sedikit-sedikit. Tapi semua dikerjakan. Di mana kita tahu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, imam ahli sunnah wal jamaah, tidak pernah beliau meriwayatkan sebuah hadis melainkan beliau berusaha untuk mengamalkan. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan tadi amalan-amalan Nabi SAW. Kalau tidak mungkin semuanya, maka kita perlu mengatur. Namun jangan sampai kita itu ya berlebih-lebihan mengamalkan sesuatu, akhirnya yang lainnya kita tidak mengerjakannya. Karena sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Jadi berkesinambungan terus-terusan. Dan insya Allah kalau kita mengatur waktu, kita bisa mengamalkan semuanya. Di antara salafus saleh itu, ada yang kalau dikatakan kepada dia, engkau nanti malam mati. Engkau nanti malam mati. Orang ini tidak akan mampu menambah amalan dia sedikit pun. Kenapa nggak mampu? Karena waktu dia sudah full dengan amalan. Maka tinggal Muslim itu juga harus pintar-pintar menimbang-nimbang antara amalan. Mana yang lebih prioritas, mana yang lebih utama untuk dikerjakan. Jadi kalau bicara umpamanya sholat malam nih, kita tahu keutamaan sholat malam. Kita tahu keutamaan baca Al-Quranul Karim. Kalau habis Isya ngaji terus, nanti sholat malamnya nggak sholat karena capek. Tapi kalau habis Isya tidur, insya Allah malam bisa sholat malam plus baca Al-Quranul Karim. Mungkin seperti itu, dan yang terpenting dari semua amalan kita adalah kita berdoa minta sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu ya Allah, dan beribadah yang baik kepada Allah. Karena ya tadi kita kalau nggak dibimbing sama Allah SWT, hanya mengandalkan semangat, keinginan, kadangkala akhirnya ya kita bisa ujub dengan diri kita. Tapi kalau kita sudah minta tolong sama Allah SWT, harapannya ya aku bisa seperti ini karena Allah yang membantu. Kemudian juga membaca keutamaan-keutamaan amalan-amalan itu juga menolong kita untuk lebih semangat beramal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini. Pertanyaan dari Bapak M. Dahlan di Wonokusumo Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, apa hukumnya mengadani jenazah dan apa itu termasuk doa? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, kita melihat mungkin di beberapa tempat di masyarakat kita, jenazah itu diadzanin. Coba dilihat. Apakah Rasulullah SAW ketika menguburkan putri-putrinya, ketika menguburkan para sahabatnya, beliau menyuruh para sahabat untuk mengadzanin yang mati? Sepanjang yang ana tahu tidak ada. Namun mungkin ya Ustadz bisa jadi bacaannya nggak lengkap. Maka tanyakan kepada para ustadz, para ulama. Tanyakan kepada mereka bagaimana proses dimakamkannya Nabi SAW dan bagaimana proses pemakaman di masa Nabi SAW. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apakah Umar bin Khattab mengadani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ketika Hamzah meninggal dunia, ketika Mus'ab bin Umair, ketika istri Nabi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia, apakah mereka diadzanin? Sepanjang yang ana tahu nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Adapun adzan buat yang lahir, memang ada hadis yang diperselisihkan, tapi untuk yang meninggal dunia ana belum pernah tahu jamaah. Maka hendaklah kita tatkala beragama ya mengikutin yang sudah ada. Yang sudah ada gimana? Yang sudah dipraktekkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara apakah itu doa, kita tahu adzan ini bukan doa.
mungkin bisa bermakna doa, maksudnya mengajak. Doa itu diantaranya menyeru, mengajak. Kalau dikatakan doa, itu doa orang agar sholat, agar mereka ingat sama Allah SWT. Jadi bukan doa, artinya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat isinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajakan orang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke teman-teman di Roja Pusat. Jazakumullah khair.